Luar biasa. Bravo Pak Prabowo. Prabowo akan jadikan Batam pusat ekonomi global, melepaskan diri dari bayang-bayang Singapura. Selama bertahun-tahun, Indonesia terjebak dalam pola ketergantungan ekonomi pada Singapura. Barang ekspor kita harus melewati mereka lebih dulu sebelum sampai ke pasar global. Akibatnya, uang kita mengalir ke sana sebelum kembali ke tanah air. Hal ini membuat ekonomi kita seperti hidup di bawah bayang-bayang negeri kecil itu. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akhirnya memiliki keberanian untuk berkata, "Cukup." Batam, yang selama ini hanya dikenal sebagai zona ekonomi khusus dengan potensi besar yang belum tergarap maksimal, kini disiapkan untuk menjadi pusat perdagangan dan ekonomi global yang mampu menyaingi Singapura. Dan ini bukan sekadar angan-angan tanpa dasar. Negara-negara BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan melihat Batam sebagai peluang emas untuk menggeser dominasi perdagangan yang selama ini dikuasai oleh negara-negara barat dan sekutunya. BRICS siap membantu Indonesia dalam mewujudkan transformasi Batam menjadi pusat logistik dan keuangan baru di Asia Tenggara. Mengapa BRICS tertarik? Karena selama ini perdagangan dunia didikte oleh sistem keuangan barat yang selalu mengandalkan dolar Amerika. BRICS ingin menciptakan sistem perdagangan global yang lebih adil, di mana negara berkembang memiliki kesempatan untuk maju tanpa harus terus bergantung pada aturan negara-negara maju. Dukungan BRICS bukan hanya wacana. Mereka siap membangun beberapa proyek besar di antaranya. 1. Pelabuhan internasional yang mampu menyaingi Singapura. 2. Investasi di sektor teknologi dan energi hijau, menjadikan Batam sebagai pusat energi terbarukan. 3. Sistem pembayaran. Lintas negara berbasis mata uang lokal, mengurangi ketergantungan pada dolar. 4. Pelatihan tenaga kerja untuk menyiapkan SDM yang kompetitif di industri global. Dengan langkah-langkah ini, Batam tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat teknologi, logistik, dan energi baru di Asia Tenggara. Mengapa Batam berpotensi menyaingi Singapura? Singapura adalah negara kecil dengan populasi sekitar 5 juta jiwa dan luas wilayah yang terbatas. Namun mereka berhasil menjadi raksasa ekonomi karena strategi dan keberanian dalam memanfaatkan lokasi mereka di Selat Malaka sebagai pusat logistik dan keuangan dunia. Sekarang pertanyaannya, kenapa Indonesia tidak bisa melakukan hal yang sama? Faktanya, Batam memiliki keunggulan. 1. Luas wilayah yang lebih besar dibandingkan Singapura. 2. Dekat dengan sumber daya alam Indonesia. 3. Biaya tenaga kerja yang lebih murah. 4. Lokasi strategis di jalur perdagangan internasional. 5. Potensi, infrastruktur dan sistem keuangan yang dapat dikembangkan. Jika semua ini dimaksimalkan, tidak ada alasan bagi dunia untuk terus bergantung pada Singapura. Kita tidak perlu membenci Singapura, tetapi kita juga tidak bisa terus-menerus menjadi adik kecil yang bergantung pada mereka. Jika ada peluang untuk berdiri sendiri, kita harus mengambilnya. Prabowo memahami bahwa Indonesia tidak bisa maju sendirian. Oleh karena itu, ia membawa Indonesia lebih dalam ke dalam BRICS dan mulai memperkuat posisi kita di peta ekonomi global. Tidak dapat dipungkiri, Singapura pasti khawatir dengan rencana besar ini. Selama ini, mereka menikmati keuntungan dari ketergantungan Indonesia dan negara-negara lain di kawasan. Jika Batam berkembang sesuai rencana, maka 1. Lalu lintas perdagangan yang selama ini lewat Singapura bisa beralih ke Batam. 2. Eksportir Indonesia tidak perlu lagi melalui Singapura untuk mengirim barang ke pasar global. 3. Investor asing akan mulai melirik Batam sebagai alternatif yang lebih murah dan strategis. 4. Pelabuhan Batam bisa menggantikan Singapura sebagai hub perdagangan utama di Asia Tenggara. Jika ini terjadi, Singapura akan kehilangan salah satu sumber pendapatan terbesar mereka. Dan yang menarik, kita tidak perlu menyerang mereka secara langsung. Cukup berdiri di atas kaki sendiri, itu saja sudah cukup untuk membuat mereka resah. Selama ini, Batam seperti anak tiri dalam ekonomi Indonesia. Diakui potensinya, tetapi tidak pernah benar-benar dijadikan prioritas.
Kita terlalu nyaman dengan status quo yang membuat perdagangan kita tetap bergantung pada Singapura. Namun, di bawah kepemimpinan Prabowo, semua itu berubah. Batam kini bukan sekadar wacana, tetapi sebuah misi besar untuk kedaulatan ekonomi Indonesia. Transformasi Batam mencakup pembangunan pelabuhan internasional dan kawasan industri baru, pengembangan infrastruktur digital dan sistem keuangan modern kerja. Sama dengan BRICS untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika, peningkatan kualitas SDM melalui program pelatihan industri global. Proyek sebesar ini tentu tidak akan berjalan mulus. Akan ada banyak hambatan, baik dari dalam maupun luar. Negeri Singapura tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan melakukan berbagai strategi untuk mempertahankan dominasinya di perdagangan Asia Tenggara. Negara-negara barat mungkin tidak menyukai kekuatan BRICS yang semakin besar di kawasan ini. Oligarki dalam negeri yang lebih nyaman dengan sistem lama mungkin akan berusaha menghambat proyek ini. Namun, bedanya sekarang Indonesia tidak takut. Kita sudah memiliki pengalaman dalam proyek-proyek strategis yang dulu diragukan tetapi akhirnya sukses, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, program swasembada pangan dan pertahanan, transformasi industri strategis lainnya. Batam juga akan mengikuti jejak keberhasilan tersebut. Mengapa Prabowo adalah sosok yang tepat? Proyek sebesar ini membutuhkan pemimpin yang berani dan visioner. Jika dikelola oleh pemimpin yang ragu-ragu, bisa dipastikan proyek ini tidak akan berjalan. Prabowo memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya mampu menjalankan misi ini. 1. Pemahaman mendalam tentang geopolitik global. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga strategi global. 2. Hubungan kuat dengan BRICS. Rusia, China, dan India percaya bahwa Indonesia di bawah Prabowo adalah mitra yang dapat diandalkan. 3. Ketegasan dalam menghadapi tekanan. Jika ada pihak yang mencoba menghambat proyek ini, Prabowo bukan tipe pemimpin yang mudah ditekan. 4. Komitmen terhadap eksekusi nyata. Sejak awal pemerintahannya, Batam sudah mulai dikembangkan dengan pendekatan serius dan tidak sekadar janji kosong. Indonesia kini tengah memasuki era baru dalam sejarah ekonominya. Tidak lagi hanya menjadi pasar bagi negara lain, kini Indonesia bertekad untuk berdiri di atas kaki sendiri dan mengambil peran utama dalam percaturan ekonomi global. Selama bertahun-tahun, ekonomi nasional kerap dipengaruhi oleh kepentingan asing, namun saat ini arah kebijakan telah berubah. Indonesia ingin mengendalikan nasib ekonominya sendiri, memastikan bahwa sumber daya dan potensinya dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan rakyatnya. Salah satu simbol dari kebangkitan ekonomi Indonesia adalah Batam. Kota ini bukan sekadar kawasan industri biasa, tetapi sebuah ikon dari tekad bangsa untuk menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di tingkat dunia. Dengan lokasinya yang strategis dan berbagai kebijakan pro-investasi, Batam semakin berkembang menjadi pusat industri, perdagangan, dan teknologi yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Infrastruktur terus dibangun, regulasi diperbaiki, dan investasi terus mengalir untuk mewujudkan visi besar ini. Bagi mereka yang masih meragukan arah kebijakan ini, hanya tinggal menunggu waktu untuk melihat hasil nyata dari perubahan besar ini. Dalam beberapa tahun ke depan, dunia akan menyaksikan bagaimana Indonesia tidak lagi menjadi raksasa yang tertidur, tetapi telah bangun dan siap untuk mengambil peran sebagai kekuatan ekonomi global. Perkembangan ini bukan hanya tentang kebijakan pemerintah, tetapi juga tentang semangat dan kerja keras rakyat Indonesia. Dengan semakin banyaknya inovasi, wirausahawan muda yang kreatif, serta dukungan terhadap industri lokal, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Tantangan tentu masih ada, mulai dari infrastruktur yang perlu ditingkatkan, hingga kebijakan yang harus terus disesuaikan dengan dinamika global. Namun dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, Indonesia bisa mencapai targetnya sebagai negara yang tidak hanya berkembang, tetapi juga menjadi pemimpin dalam berbagai sektor ekonomi. Kedepan, Indonesia tidak hanya ingin menjadi negara yang mengikuti arus global, tetapi menjadi pemain utama yang menentukan arah ekonomi dunia. Dengan langkah-langkah strategis yang sedang dijalankan, mimpi besar ini bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah kenyataan yang semakin dekat untuk diwujudkan.